Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafisa Dani Putri Ardira, NIM 20207-1003. Di sini saya akan mepresentasikan tentang materi teori framing. Pernyataan teorinya yaitu para ahli dari latar belakang berbagi ilmu telah merumuskan atau mendefinisikan istilah framing. Karena itu, istilah framing memiliki makna yang berbeda-beda dalam berbagai literatur jurnalistik maupun komunikasi. Sedikit sekali kita temukan makna istilah framing dan bagaimana seharusnya framing dikonseptualisasikan. Namun, dari berbagai definisi framing yang telah dirumuskan oleh para ahli, terdapat kesamaan bahwa framing adalah sebuah teori efek media yang berkaitan dengan sebuah pesan disajikan dibandingkan dengan apa yang disajikan oleh pesan tersebut. Karena itu, framing memiliki dua makna, makro dan mikro. Framing dalam makna makro dan mikro. Framing dalam makna makro merujuk pada mode presentasi yang digunakan oleh para jurnalis atau wartawan dan komunikator lainnya untuk menyajikan jenis-jenis informasi atau jenis-jenis berita yang beresonansi dengan berbagai macam skema yang ada di antara khalayak. Hal ini bukan berarti para jurnalis mencoba untuk memanipulasi berita kepada khalayak. Bagi jurnalis, framing merupakan alat penting untuk mengurangi kompleksitas sebuah isu karena adanya kendala yang dialami media dalam kaitannya dengan keseluruhan berita dan waktu tayang. Sementara itu, framing dalam makna mikro merujuk pada bagaimana berbagai elemen sebuah narasi berita akan mempengaruhi khalayak. Menurut Scaefel dan Tewksbury, proses ini lebih jauh dibagi menjadi media frames dan audience frame. Beberapa literatur menyebutkan bahwa istilah framing berakar dari sosiologi, antropologi, dan psikologi. Istilah framing kemudian menjadi begitu terkenal dalam penelitian media dan komunikasi. Setelah diterbitkannya artikel bertajuk Framing as Fractured Paradigm yang ditulis oleh Robert N. Eddman, definisi framing yang dikemukakan oleh Eddman adalah definisi yang paling sering menjadi rujukan bagi penelitian dalam analisis framing. Eddman menjelaskan bahwa framing berita utamanya melibatkan seleksi dan arti penting dalam membuat informasi menjadi lebih mendapat sorotan dan dapat diperhatikan kepada khalayak. Eddman sendiri telah mengembangkan suatu model analisis framing yang dikenal dengan sebutan model analisis framing Robert Eddman. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada sejarah. Sejarah teori framing muncul di era media massa pada sekitar tahun 1970-an yang berakar dari interaksi simbolik. Ketika itu di Amerika Serikat, penelitian mengenai media mulai beralih dari model efek media ke bentuk khusus pengaruh media terhadap khalayak. Berbagai penelitian terkait media saat itu ditunjukkan untuk mengetahui peran media massa nasional dalam membentuk permasalahan politik dan publik nasional. Sejalan dengan semakin seringnya khalayak mendapat terpaan informasi, maka media tidak hanya dipandang dalam mempengaruhi khalayak selama kampanye pemilihan, namun juga berperan besar dalam menciptakan persepsi dunia dan wacana politik. Terkait hal ini, Benjamin Cohen berpendapat bahwa meskipun media tidak secara khusus menyampaikan kepada khalayak apa yang dipikirkan oleh khalayak, namun sejatinya media benar-benar mengatakan kepada khalayak apa yang harus dipikirkan. Selama masa itu pula, berbagai penelitian dimulai jauh lebih guna meneliti apa yang disampaikan oleh Cohen. Dua peneliti yang bernama Maxwell M.C. Combs dan Donald Shaw mengembangkan pendekatan agenda setting yang menyatakan bahwa terdapat kaitan antara jumlah liputan dari suatu isu politik tertentu dengan relevansi yang dirasakan dari isu ini di agenda politik khalayak. Studi awal dalam penelitian framing adalah mengidentifikasikan frames pokok dalam penelitian televisi, yaitu frame episodik dan kerangka tematik
yang mempromosikan sebuah isu dalam konteks wacana publik yang lebih luas. Yang lainnya membahas frames yang digunakan dalam kampanye pemilihan. Asumsi framing dibangun berdasarkan asumsi bagaimana sebuah isu yang dicirikan dalam pelaporan berita dapat memiliki pengaruh terhadap bagaimana isu yang dipahami oleh khalayak. Dengan kata lain, media mengalahkan perhatian publik kepada tema tertentu pilihan jurnalis yang mengakibatkan khalayak membuat keputusan apa yang dipikirkan. Asumsi ini berasal dari pemikiran agenda setting. Jurnalis tidak hanya memilih topik yang akan disampaikan kepada khalayak, melainkan juga dalam proses bagaimana berita tersebut disuguhkan dalam frames di mana berita tersebut disajikan. Frame menunjukkan pada cara media dan penjaga pintu gerbang media atau media gatekeeper mengatur dan menyajikan berbagai peristiwa isu-isu yang mereka liput. Frame juga merujuk pada cara khalayak menafsirkan apa yang disajikan oleh media. Frames merupakan gagasan abstrak yang berfungsi untuk mengatur atau menyusun makna sosial. Frames memengaruhi persepsi khalayak terhadap berita. Frames tidak hanya mengatakan apa yang harus dipikirkan, melainkan bagaimana memikirkan hal tersebut. Kritik yang selanjutnya kritik. Teori framing tidak lepas dari berbagai kritik yang disampaikan oleh para ahli. Adapun beberapa kritik yang disampaikan oleh para ahli adalah sebagai berikut. Framing membangun ketidakpercayaan oleh media. Framing menciptakan kesenjangan antara kebenaran dan kewaspadaan publik dengan menciptakan sudut pandang. Framing mendistorsi kebenaran. Framing membatasi perdebatan dengan menempatkan kosakata dan metafora yang bisa digunakan dalam berita yang digunakan oleh semua publik. Framing menjadi kurang seiring dengan berkembangnya media baru dan memberikan kesempatan kepada orang untuk memikirkan topik yang sama dengan sudut pandang yang berbeda. Kemudian, contoh kasusnya. Media framing atau framing berita adalah pemberitaan pilpres atau pilgub media yang pro Presiden A, misalnya akan gencar menonjolkan kesuksesan dan kehebatan si A. Dan sebaliknya, media yang anti si A akan berusaha mencari sisi negatif agar publik menilai aksi si A adalah sebagai calon yang negatif. Yang kedua, kasus pembunuhan didefinisikan oleh Koran Jawa Pos dan Radar Surabaya edisi 23 Februari sampai 2 Maret 2011 sebagai pembunuhan murni perampokan dan perampokan disertai pembunuhan. Perkiraan masalah yang dilakukan oleh Jawa Pos dan Radar Surabaya edisi 23 sampai 2 bahwa kasus pembunuhan disebabkan oleh masalah sepele. Cara Koran Jawa Pos dan Radar Surabaya dalam membuat keputusan moral ketika dengan membuat rasionalisasi dari kejadian tersebut kemudian dibunuh oleh media massa dengan sesuatu yang dramatis sehingga konstruksi tersebut terasa hebat, dahsyat ataupun sangat mengena di hati para pembaca dengan menggunakan berbagai majas. Pelaku pembunuhan selain merupakan orang yang pernah menjalin kedekatan dengan korban, merupakan penekanan penyelesaian yang diberikan Koran Jawa Pos dan Radar Surabaya ketika memuat pembunuhan. Seperti itu. Lalu yang terakhir yaitu pendapat saya sendiri. Dalam konteks komunikasi massa, framing dipandang sebagai sebuah teori dan sebuah proses. Teori tersebut tentang bagaimana media mengalihkan perhatian khalayak dari kepentingan sebuah isu kepada apa yang diproyeksikan dan digunakan untuk mengetahui efek media. Adapun yang menjadi teori framing adalah bahwa media memusatkan pada peristiwa tertentu dan kemudian menempatkannya ke dalam sebuah bidang makna. Sedangkan sebuah proses framing terletak pada unsur komunikasi atau komponen-komponen komunikasi atau elemen-elemen komunikasi yang mengirim penerima pesan, dan budaya teori framing bertujuan untuk mengidentifikasikan berbagai skema bagaimana individu memandang dunia. Mungkin hanya itu yang dapat sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.